Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memeriksa atau pengukuran pada crankshaft atau poros engkol. Di sini yang kita ukur meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah diameter crankpin. Yang kedua, diameter main jurnal. Yang ketiga adalah run out atau keolengan atau ketidaklurusan dari poros engkol. Jadi alat yang kita pergunakan yang pertama jangka sorong, yang kedua mikrometer, dan yang ketiga adalah dial tester indikator. Yang pertama kita mulai dari pengukuran crank pin. Sebelum kita ukur kita identifikasi dulu. Jadi crank pin itu ada 1, 2, 3, 4. Ini crank pin untuk model poros engkol yang ini. Kemudian main jurnalnya itu ada 1, 2, 3. Jadi di sini crank pinnya ada 4. Kemudian main jurnalnya di sini ada 1, 2, 3. Nanti akan kita contohkan satu crank pin, satu main jurnal. Jadi tidak perlu main jurnal semua kita ukur, tidak perlu crank pin 4 banyak kita ukur, tapi kita sampelkan satu saja. Dan yang perlu diketahui untuk pengukuran crank pin, diameter crank pin maupun diameter main jurnal itu ada 4 posisi pengukuran. Sehingga dengan 4 posisi pengukuran kita bisa melihat keausan, ketirusan maupun keovalan pada baik main jurnal maupun crank pin tersebut. Bagaimana cara pengukurannya? Silakan diikuti video berikut ini. Yang pertama kita kasih contoh pengukuran diameter main jurnal dulu. Yang pertama kita pergunakan vernier caliper. Ini fungsinya untuk menentukan mikrometer mana yang kita ambil, sehingga kita tidak perlu mengira-ngira, tapi dengan kita ukur secara kasar menggunakan vernier caliper, kita bisa memilih atau menentukan mikrometer. Oke, ulangi sekali lagi. Kita pastikan alat ukurnya akurat. Ternyata hasil pengukurannya 49, hampir 50. Oke, berarti yang kita pergunakan adalah 25 sampai 50 mm. Oke, setelah kita ukur secara kasar dengan vernier caliper untuk menentukan mikrometer, kemudian kita persiapkan mikrometer kita. Mikrometer yang dipakai adalah ukuran 25 sampai 50 mm. Pastikan sebelum kita pergunakan kita kalibrasi terlebih dahulu. Cara mengkalibrasinya sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian kita buka karena hasil pengukuran tadi kasarnya hampir 50. Kita buka hampir 50 pas. Oke, kita cek. Jadi tadi saya sampaikan ada 4 posisi pengukuran. Yang pertama itu ada 1. Oke, di sebelah sini 1. Kemudian di sebelah sini 2. 1, 2. 1 di sebelah sini, 1 di sebelah sini. Kemudian posisi yang ketiga kita putar 90 derajat. Di sini atau gini bisa 3, 4. Oke, jadi 4 posisi. Kalau misalkan kita ibaratkan ini batang, oke, misalkan ini batang, jadi di sini 1, 2, 3, 4, jadi 4 posisi. Oke, kita contohkan sekarang satu posisi saja. Ketika masih jauh pergunakan timbel boleh, tapi ketika sudah mau menyentuh pergunakan ratchet stoppernya. Baru kita kunci. Kemudian di sini kita baca, cara bacanya Bapak harap sudah bisa. Di sini ternyata diperoleh hasil 49,54 mm. Oke, ini hasil dari pengukuran
diameter main jurnal untuk satu posisi. Oke. Untuk satu posisi. Untuk posisi berikutnya sini, 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 sini tidak usah saya kasih contoh, tapi Bapak harap udah bisa dipahami dengan satu contoh aja. Oke, ini untuk pengukuran diameter main jurnal. Kemudian untuk mengukur berikutnya yaitu pengukuran diameter crank pin. Crank pin tadi ini. Oke, ini bisa kita ambil satu sampel saja, misalkan kita ambil yang ini. Kita ukur secara kasar dulu untuk menentukan mikrometer. Ternyata di sini 46, berarti kita masih sama menggunakan mikrometer 2550. Kita ambil salah satu, pastikan sudah terkalibrasi. Kita ambil sampel di sini. Ya, kelihatan mungkin gini ya. Nah, supaya kelihatan di kamera. Oke, sudah menyentuh. Kemudian kita kunci. Baru kita angkat. Oke. Di sini pembacaannya ternyata 46,36 mm. Oke, di sini pembacaannya adalah 46,36 mm. Untuk membaca ini Bapak harap sudah tidak ada kesulitan lagi. Oke. Ini adalah pengukuran baik diameter main jurnal maupun crank pin. Bapak ulangi sekali lagi. Kita posisi yang lebih enak. Oke. Bapak detailkan lagi pengukurannya supaya tidak salah paham. Jadi untuk crank pin maupun main jurnal ini ada 4 posisi pengukuran. Pertama di sebelah sini 1, kemudian di sebelah sini 2, kemudian diputar 90 derajat. Nih, 3, kemudian 4. Jadi satu main jurnal maupun crank pin itu ada 4 pengukuran. Sekali lagi 1, 2, 3, 4. 4 posisi. Oke, caranya sama. Kemudian hasilnya silakan bisa dibandingkan dengan harga standarnya pada buku manual. Apakah sudah aus atau masih belum aus? Saya udah di pengantar ya. Oke, kemudian yang ketiga kita pengukuran run out crankshaft. Alat yang kita pergunakan di sini dial tester indikator. Kita siapkan, kita posisikan sedemikian rupa sehingga posisi dialnya ini menyentuh main jurnal yang paling tengah. Oke, main jurnal tengah ini. Oke, kita sentuhkan ke sini. Oke. Oke, ini sudah menyentuh. Jadi ujung ini harus menyentuh ke main jurnalnya seperti ini. Oke. Setelah menyentuh, kemudian kita nolkan. Ini harusnya pakai meja perata sehingga kita bisa akurat. Cuma karena kita tidak pakai meja perata ya kurang lebih lah. Ini kita nolkan. Oke, anggap aja ini udah 0. Setelah 0 seperti ini, kemudian poros engkol ini kita putar minimal 1 kali. Sehingga kalau posisi seperti ini nanti kembali lagi seperti ini, kita lihat besar penyimpangan pada jarum yang besar di sini. Satu strip itu nilainya 0,01. Simpangan ke kanan maupun simpangan ke kiri ditambahkan. Oke, kita coba. Nah, itu udah 10 ya ke kiri, 20, 30 ke kiri, 40, sudah 60, sudah 70 ke kirinya.
Oke, harusnya seperti ini. Kembali lagi itu angkanya di sini harusnya pas angka 0 kembali. Cuma ini kondisinya tidak ideal karena itu tidak diam sehingga hasil pembacaan tidak terlalu akurat. Kita contohkan saja, yang penting tahu bagaimana cara membacanya. Tadi sudah kita putar 1 kali putaran. Tadi pada saat sebelum kita putar jarum panjangnya ini ke angka 0. Sehingga pada saat kita putar jarum akan bergerak. Kalau ada run out, bisa gerakannya itu ke kanan, bisa gerakannya itu ke kiri. Nah, gerakan ke kanan dan ke kiri ini kita jumlahkan. Tadi kebetulan di sini maksimalnya sampai angka 70. 70 itu kita kalikan 0,01 ketemunya 0,70. Berarti run outnya 0,70. Oke. Misalkan lagi kita contohkan saja. Seandainya dari 0 itu gerakan ke kanan 2 strip, ke kiri 3 strip, itu berarti ada 5 strip. 5 strip kalikan 0,01 ketemunya 0,05 mm. Oke, gampang bukan? Untuk pemeriksaan run out. Sekali lagi, alat yang dipergunakan DL tester indikator, dan Bapak harap cara membaca DL tester indikator bukan masalah lagi karena ini sudah sering dipakai. Atau bisa kita lihat dulu sebentar berkaitan dengan dial. Oke, dial di sini ada jarum kecil, ada jarum panjang. Jarum kecil itu menunjukkan satu strip nilainya 1 mm. Jadi kalau bergerak dari 0 sampai 1 itu 1 mm. Untuk jarum kecil itu maksimal berarti sampai angka 9. Berarti maksimalnya itu sampai 9 mm. Kemudian jarum yang besar atau angka yang besar di sini satu stripnya itu nilainya 0,01 mm. Oke, mungkin itu berkaitan dengan pengukuran run out pada poros engkol. Sekali lagi, hari ini yang kita ukur 3, diameter crank pin, diameter main jurnal, dan run out dari poros engkol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.